Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Desviana Valencia dengan NIM 1802045. Saya mahasiswi semester 7 jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit menjabarkan tentang e-commerce. E-commerce. Tentunya teman-teman udah gak asing lagi ya dengan yang namanya e-commerce. Tapi di sini saya jelaskan sekali lagi. E-commerce itu merupakan website yang menyediakan atau transaksi secara online atau daring berkaitan dengan jual beli yang memanfaatkan fasilitas internet atau jaringan internet. Atau bisa kita bilang atau kita simpulkan secara simpel, e-commerce itu kegiatan jual beli yang dilakukan melalui internet atau secara online. Nah, tentunya e-commerce ini sangat amat memberikan keuntungan, baik itu segi keamanan, fleksibilitas, dan juga efisiensinya. Keamanannya apa? Kita tidak perlu keluar ya. Itu salah satu keamanan kita berbelanja di e-commerce. Dan juga itu sangat amat menghemat waktu kita karena kita hanya perlu duduk di rumah, nanti barangnya sudah diantar oleh kurir. E-commerce sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu ada business to business, itu adalah komunikasi bisnis antar pelaku bisnis yang dilakukan secara rutin dalam kapasitas produk yang besar, atau bisa kita bilang itu antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, itu adalah interaksi antara perusahaan satu dan perusahaan satunya. Nah, itu disebut dengan B2B atau business to business. Lalu yang kedua ada B2C, business to consumer. Itu komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen. Nah, B2B ini yang banyak diterapkan di Indonesia ya. Itu transaksi dari si penjual dengan konsumen yang ingin membeli produk tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada C2C, consumer to consumer. Nah, itu adalah transaksi bisnis antar konsumen. Jadi sesama konsumen itu berinteraksi. Nah, jadi konsumen satu itu membeli melakukan transaksi B2C atau business to consumer, lalu dia menjual barang yang dia beli kepada konsumen lain. Nah, itu namanya C2C atau consumer to consumer. Nah, itu adalah beberapa jenis e-commerce. Tentunya kita sekarang sudah banyak melihat ya, banyak UMKM yang sudah memasarkan produknya itu melalui e-commerce. Contohnya e-commerce Shopee, Lazada, Tokopedia, dan masih banyak e-commerce lainnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh implementasi e-commerce di ranah masyarakat. Nah, lalu ada satu contoh kasus tentang penerapan e-commerce ini. Nah, misalnya yang dulunya pedagang atau UMKM itu menawarkan produknya itu melalui door to door, dari pintu ke pintu, dari tangan ke tangan, dan dari kita menawarkan ke teman kita, lalu teman kita menawarkan yang lainnya. Nah, itu dulu sebelum adanya e-commerce. Nah, itu sangat membuat para pedagang itu kesulitan untuk memasarkan atau mengenalkan produknya karena ranah penjualannya hanya di lingkungan sekitar dan itu tidak bisa mencakup atau mencapai ke daerah-daerah lainnya. Nah, sedangkan sekarang setelah adanya e-commerce, dari berbagai daerah pun itu bisa membeli produk yang dihasilkan atau yang dijual oleh UMKM atau si penjual ini tadi. Nah, itu merupakan salah satu kasus yang dipecahkan oleh adanya e-commerce atau dimudahkan dengan adanya e-commerce ini tadi. Banyak sekali manfaat dari penjualan secara online melalui media internet, yaitu dengan adanya e-commerce. Itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah menjalankan bisnis atau suatu perusahaan untuk menjangkau seluruh Indonesia itu dipermudah sekali, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Nah, ada juga manfaat dari e-commerce, penerapan e-commerce tersebut,
yakni mempermudah penjual mempromosikan produk yang dijual. Nah, biasanya jika kita tidak menerapkan e-commerce, kita harus mencetak brosur lalu mengirim, dan kita bakalan mengeluarkan biaya waktu yang banyak. Nah, dengan adanya e-commerce itu si penjual itu sangat dimudahkan untuk mempromosikan produknya hanya dengan mengupload produk yang akan dijual di situs website e-commerce tersebut. Nah, maka pembeli sudah bisa langsung melihat barang yang dipajang oleh penjual tersebut. Lalu tentunya dengan adanya e-commerce ini itu lebih amat ya daripada kita membuka toko secara langsung. Nah, dalam artian toko online itu lebih aman daripada kita membuka toko secara langsung, dan juga lebih efisien dari segi waktu dan lebih hemat dalam segi biaya. Jika kita membangun toko secara tidak melalui e-commerce, itu kita perlu biaya untuk membangun tokonya, lalu kita harus menstok barang tadi, dan masih banyak lagi kebutuhan jika kita membangun toko itu tidak dengan e-commerce. Maksudnya itu secara langsung dengan bangunan ya. Kalau e-commerce itu kan melalui website dan internet gitu. Nah, itu beberapa manfaat penerapan e-commerce. Di balik manfaat tentunya ada kekurangan atau kelemahan. Nah, kelemahan e-commerce sendiri itu yang pertama itu adalah ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentunya jika terjadi satu trouble atau mungkin jaringan internetnya bermasalah atau apa, penggunaan e-commerce ini tadi bakalan terhambat juga. Nah, itu salah satu kelemahan atau kekurangan dari penggunaan e-commerce. Lalu selanjutnya itu kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce tadi. Itu baik nasional maupun internasional ya. Jadi tidak ada undang-undang kuat yang mengatur tentang penjualan melalui e-commerce ini tadi. Lalu budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik, karena begini, mungkin ada sebagian masyarakat yang menolak untuk adanya perdagangan elektronik menggunakan e-commerce ini tadi, karena konsumen itu tidak dapat menyentuh dan mencoba produk tersebut. Jadi mereka ragu dengan produk tersebut. Nah, itu salah satu juga kelemahan dari perdagangan melalui e-commerce. Lalu hilangnya privasi atau cakupan wilayah serta identitas dan perekonomian negara, dan juga rawannya melakukan transaksi bisnis online. Nah, tentunya kita juga sering mendengar gitu kan, adanya beberapa penipuan atau adanya mungkin entahkah itu yang dilakukan oleh pelaku ataupun konsumen, itu beberapa terjadinya penipuan ketika kita melakukan transaksi jual beli melalui online, secara bisnis online. Nah, lalu kelemahan e-commerce tadi, warna dan kualitas produk yang dijual itu belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk asli. Baiklah teman-teman, setelah saya jelaskan sedikit tadi tentang pengertian e-commerce, bagaimana pengimplementasian e-commerce tadi, lalu manfaat serta kekurangan e-commerce, maka dapat kita simpulkan nih bahwa ternyata e-commerce ini sangat amat membantu kita, terutama membantu UMKM ya, untuk mempromosikan atau memasarkan produknya, dan kita sebagai konsumen juga sangat amat dimudahkan dengan kita bisa membeli sesuatu tanpa harus ke toko dan tanpa harus keluar dari rumah. Sekian penjelasan tentang e-commerce dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.